Misalnya Mas Erli mau 3 kali dapat. Pertama ke Maskam, kedua ke masjid yang abis itu, yang abis sholat maghrib dibagi. Nah kalau misalnya mau lagi pergi ke Pogung cari masjid yang ngasih buka puasa abis taraweh, dapat 3 kali. Nah sahurnya Mas Erli nyari lagi. Dapat 4 kali di Maskam. Nah, gitu teman-teman. Jadi 1 hari dapat 4 kali makan. Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi bersama dengan Opu dan Erli dalam Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Oke Erli. Halo Mas Opu. Wah ini suasananya masih Ramadan ya, masih puasa-puasa. Masih semangat puasanya Mas Erli? Masih dong, masih. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas apa nih Mas Erli? Apakah ada hubungannya sama Ramadan? Apakah ada hubungannya sama bulan puasa? Betul sekali, kita bahas soal gimana sih caranya buat puasa itu tetap full senyum. Waduh, gitu. Tips menjalani Ramadan full senyum. Waduh, betul. Gimana tuh? Apa sih yang membuatmu full senyum, Mas Erli? Ini banyak sih sebenarnya ya. Oke. Nah, ini mungkin yang pertama tuh nyari buka sama sahur nih. Nyari buka sama sahur karena ada kita tips and triknya. Oh, ada tips and triknya. Kita sebagai mahasiswa Jogja ini mungkin sangat-sangat mungkin akan sangat terbantu ya kalau misalnya terkait dengan buka dan sahur gratis ini. Soalnya di mana-mana tuh ada gitu ya Mas Erli. Iya, betul sekali. Kamu biasanya di mana, Mas Erli? Kalau aku biasanya tuh kalau nggak di masjid kampus atau nggak di MPD itu mana? Pogung Dalangan. Oh ini boleh nyebut merek ya? Waduh, rekomendasi masjid dengan buka dan sahur-sahur yang menunya enak-enak. Waduh. Sebenarnya itu baru 2, padahal banyak lagi masjid-masjid karena kita kalau misalnya di daerah UGM, di daerah Pogung, Klebengan, Sendowo, semua tuh banyak banget yang namanya masjid-masjid yang nyediain buka dan sahur gratis. Betul. Salah satunya mungkin kayak Maskam juga gitu kan, di Pogung juga banyak. Kalau misalnya kamu sendiri ada ini nggak pengalaman menarik ketika kamu lagi nyari buka puasa gratis gitu, keliling-keliling masjid? Ada sih, ini sih yang mungkin menarik tuh ini biasanya kan di masjid kampus UGM tuh kita kan ini dulu ya datang ke sana ambil kupon. Nah biasanya yang menarik tuh kalau hujan dan weekend biasanya tuh sepi. Oh gitu. Kok gitu ya? Bisa gitu ya? Bisa gitu. Oke, itu bisa jadi strategi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Maskam tuh sepinya tuh pas hujan sama pas weekend. Betul sekali. Kira-kira kenapa yang menyebabkan seperti itu? Kayaknya ini deh, kayaknya males ya kayaknya. Oh males ya? Tahu ya? Nggak tahu ya. Tapi kayak kita nih yang fakir-fakir miskin nih langsung semangat ya. Fakir buka puasa gratis gitu ya. Betul sekali. Itu strategi yang bagus dari Mas Erli ya. Kalau misalnya nyari buka puasa di Maskam, enaknya tuh paling strategis pas hujan atau pas weekend. Betul sekali. Kalau Mas Opu gimana Kak? Kalau saya kebetulan karena depan kosan saya tuh ada masjid ya, jadi saya tuh selalu slow aja gitu ya, selalu terpenuhi semua kebutuhan buka puasa saya gratis. Kalau misalnya di Maskam kan harus ikut kajian dulu ya, harus ikut kajian. Kalau nggak salah di Maskam voucher buka puasa itu habis biasanya jam 4 udah habis. Iya betul. Nah di masjid saya kebetulan masjid saya depan kos kan, itu saya datang 10 menit sebelum buka puasa masih kebagian. Enaknya kayak gitu. Ya? Walaupun itu ada kajian. Jadi kita ikut kajian cuma pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian, kita datang ambil kupon langsung. Jadi enggak ikut. Tapi jangan ditiru ya, guys. Jangan ditiru ya. Kalau bisa ikut kajian. Betul. Nambah ilmu kan. Benar, serius. Enggak ada ini juga kan, enggak ada rugi juga kan ikut kajian. Betul sekali. Gitu. Tapi kalau masjid-masjid kita sekarang tuh kalau kita lihat ya emang punya metode bagi-bagi takjil gratis atau buka puasa gratis beda-beda. Betul kayak misalnya di Maskam itu jam 4 harus sudah datang, ikut kajian baru dapat gitu kan. Tapi boleh dibawa pulang juga itu buka puasanya. Ada juga yang tempatku 10 menit sebelum buka puasa itu dapat gitu kan. Tapi di tempat-tempat lain juga Mas Erli ini kalau Mas Erli tahu ada juga yang bagi buka puasa gratisnya setelah sholat maghrib. Iya, tahu. Jadi itu bisa jadi salah satu strategi Mas Erli, biar dapat 2 kali buka puasa gratis. 2 kali buka puasa gratis. Jadi kalau misalnya mungkin sebelum maghrib kita ke Maskam dulu ambil buka puasa, nanti kita ambil buka puasa bawa pulang, kita sholat lagi di masjid yang itu, nanti kan dibagiannya habis sholat maghrib gitu, dapat 2 kali. Strategi itu Mas Erli. Yang satunya bisa buat sahur juga ya. Bisa buat sahur. Tapi Mas Erli ada juga
salah satu masjid di Pogung. Kebetulan saya menjelajah Pogung ya. Ada salah satu masjid di Pogung yang kadang tuh kalau misalnya ada sisa-sisa buka puasa gratis yang dibagiin, dia dibagiin lagi pas taraweh. Jadi kalau misalnya Mas Erli mau 3 kali dapat. Pertama ke Maskam, kedua ke masjid yang abis itu, yang abis sholat maghrib dibagi. Nah kalau misalnya mau lagi pergi ke Pogung cari masjid yang ngasih buka puasa abis taraweh, dapat 3 kali. Nah sahurnya Mas Erli nyari lagi. Dapat 4 kali. Di Maskam. Nah, gitu teman-teman. Jadi satu hari dapat 4 kali makan. Itu salah satu tips yang mungkin teman-teman bisa coba ya. Biasanya kan sehari makan anak kos berapa kali sih? 3 kali. Wah, 2 kali kadang. 2 kali kadang. Nah, bulan puasa teman-teman bisa dapat 4 kali makan. Betul. Gratis. Gratis. Itu harus pintar-pintar ya Mas Ali. Bener-bener full senyum. Bener-bener full senyum. Itu duit bulanan mungkin bisa utuh sampai lebaran gitu ya. Betul sekali. Udah bisa nabung, dapat THR juga. Waduh, keren banget itu. Iya. Dan ini loh, aku setauku ya ada beberapa masjid itu yang selama bulan puasa ini bagi takjilnya itu makanan ini seluruh Nusantara itu. Oh, seluruh Nusantara. Misalkan hari ini katakanlah nasi lemak katakanlah. Nasi lemak. Terus abis itu besoknya rawon. Waduh, rawon. Gitu-gitu. Ada beberapa masjid yang kayak gitu. Iya. Jadi full senyum bener-bener ini ya, terpenuhi gizinya. Iya, terpenuhi gizinya. Iya. Kita safari kuliner ya. Safari kuliner ya. Makanan-makanan yang sebelumnya mungkin belum pernah kita coba gitu, tiba-tiba dapat gitu. Dan biasanya ada tuh nyediain menu-menunya. Waduh, itu uniknya itu teman-teman. Jadi dibagiin tuh menu-menunya. Misalnya hari pertama Ramadan rendang, hari kedua bandeng presto. Saya jarang-jarang loh makan bandeng presto sama rendang teman-teman. Tapi gara-gara Ramadan dapat. Benar-benar full senyum ya Ramadan, membawa berkah. Full senyum banget sih full itu. Senyum. Itu kan dari sisi makanan ya teman-teman. Ada lagi tuh Mas. Apa-apa? Ini selain nyari bukaan. Apa ya selain nyari bukaan? Soalnya kalau di Ramadan tuh pasti identik sama takjil-takjil. Oh ini aku tahu. Apa? Lu kan main Twitter ya? Oh main Twitter. Ini ada salah satu mutualanku. Mutualan. Teman Twitter gitu ya? Teman Twitter. Nah itu dia tuh ini jualan pas puasa. Oh jualan pas puasa. Jadi selain ini ya bisa menghemat, tapi juga bisa nambah. Nah, betul sekali. Wah, keren banget. Jualnya ya. di pasar-pasar ini, pasar-pasar Ramadan. Dan enaknya Mas Erli, sekarang tuh yang sudah lama banget yang kita nggak pernah lihat, sekarang Sunmore Mas Erli. Siapa yang nggak kangen sama Sunmore Mas Erli? Sekarang udah hidup kembali. Betul. Gara-gara Ramadan, takjil-takjil di mana-mana. Bukan cuma teman-teman kita sebagai pembeli tapi juga sebagai penjual. Betul. Kamu ada teman-teman yang jualan nggak di Sunmore? Ada dong. Apa jualannya? Jualannya itu kayak apa sih namanya tuh? Yang kayak kue-kue gitu, terus es buah gitu-gitu. Kamu udah pernah nyobain? Belum sih. Oh belum, ya udah. Besok kita nyobain aja kita kali-kali. Ayo boleh. Ya. Tapi ini Mas Erli, aku sukanya biasanya nyari risol mayo. Risol mayo. Yang paling aku suka tuh. Risma. Iya risma, risol mayo sama salad buah. Salad buah. Iya. Kadang aku sering bikin sendiri juga salad buah. Oh iya. Belum dijual aja. Biasanya kan kalau Ramadan tuh ini eksperimen gitu, bikin es buah apa segala macam. Nah, aku sering bikin salad buah, belum dijual aja. Kalau pas enggak bulan Ramadan kalau pas juga? Enggak sih. Malah enggak. Males gitu. Kan karena kalau karena bulan Ramadan duitnya utuh gara-gara ini kan ambil takjil sama sahur gratis, duitnya utuh bisa dipakai buat beli salad buah gitu kan. Biar lebih sehat, Buat bikin juga ya. Buat bikin juga gitu kan. Tapi belum dijual aja. Mungkin besok kamu bisa jadi partnerku untuk jualan takjil gitu. Boleh. Nanti kita besok ya. Nanti aku jualan es buahnya. Nah, kamu jual es buah, aku jual salad buah. Betul. Gitu. Kita cari teman yang bisa jual risol mayo juga. Biar lengkap semua. Biar lengkap kita. ya. Jadi selain bisa selain bisa menghemat gitu kan, bisa juga menambah uang jajan gitu di bulan Ramadan gitu. Keren banget ya kita bulan Ramadan itu benar-benar full senyum ya. Duit Ramadan, duit kita utuh banget sampai sampai Lebaran. Bisa buat nabung. Bisa buat beli baju Lebaran baru kan. Baju Lebaran. Ngomong-ngomong soal baju Lebaran Mas Uli, ada tips juga nih terkait dengan baju Lebaran yang bisa bikin kamu tuh full senyum. Apa tuh? Kalau misalnya Lebaran, kita pasti banyak ngelihat di toko-toko baik yang online store, offline store, department store, mall-mall semuanya pasti ada yang namanya diskon Ramadan. Betul banget tuh. Dan itu diskonnya waduh gila. Itu biasanya kadang sampai 50%, 75%, banyak banget. Enak banget ya? Iya.
Apalagi kalau misalnya di online shop tuh lebih banyak lagi biasanya. Kemarin kalau nggak salah ada yang dapat mobil. Oh iya. Ada yang dapat mobil, aku lihat beritanya. Ada yang dapat mobil gara-gara flash sale Ramadan. Dapat mobil, harganya berapa Mas Eli coba? Berapa tuh? Rp1. Serius? Iya. Wah. Itu ongkos parkir lebih mahal Mas Erli. Iya. Berkah banget ya, membawa berkah gitu. Ya? Iya gitu. Biasanya aku scroll gitu kan. Nggak niat beli biasanya, nggak niat beli. Tapi lihat diskonnya banyak wah. Auto check out biasanya. Auto check out ya. Gitu. Banyak. Minimal masukin keranjang dulu. Oh iya, minimal masukin keranjang ya gitu ya. Itu Mas Erli. Jadi bener-bener kayak penuh berkah banget gitu kan. Pertama kita bisa dapat buka puasa sama sahur gratis. Iya. Terus bisa nambah pemasukan lewat jual-jual takjil. Bisa dapat diskon juga. Bisa dapat diskon juga. Bener-bener bikin full senyum. Itu mungkin teman-teman bisa jadi referensi, mungkin tips-tips itu bisa teman-teman ikutin. Kalau misalnya teman-teman pengen menghemat uang, teman-teman bisa cari buka puasa masjid-masjid terdekat yang ngasih takjil gratis. Yang ngasih takjil gratis. Terus kalau misalnya teman-teman mau nambah penghasilan, teman-teman tinggal jual takjil. Bukan cuma ngambil takjil tapi juga jual takjil. Sama teman-teman juga kalau misalnya mau beli baju baru gitu kan. Sepatu-sepatu juga banyak diskon. Buku-buku juga banyak diskon. Pokoknya semua toko diskon semua kalau ramadan biasanya. Kalau misalnya teman-teman pengen ya beli aja, cari yang diskon-diskon. Harus pintar-pintar nyari diskon. Harus pintar-pintar ya kalau ramadan itu nyari diskonnya gitu Mas Erli. Tapi selain itu Mas Erli, diskonnya kan tadi kita bahas soal baju lebaran, terus pakaian-pakaian, buku. Ada juga yang diskon Mas Erli. Diskon apa tuh? Tiket pulang, tiket mudik. Biasanya diskon. Kalau misalnya Mas Erli pintar-pintar nyari tiket tuh, dapat diskon biasanya Mas Erli. Apalagi buat saya yang perantau, kayak jauh. Gimana tuh misalkan? Biasanya ada diskon-diskon itu muncul entah itu mendekati atau emang jauh-jauh hari. Itu saya biasanya jauh-jauh hari itu udah lihat, ini harus mantau terus nih. Mantau aplikasi beli tiket. Biasanya udah mantau tuh. Wah, ini ada diskon apa enggak nih? Biasanya ada kode-kode unik tuh. Kode-kode unik berbau Ramadan. Ramadan mudik ke apa gitu biasanya. Kita cari tuh, cari dapat. Nah, dapat biasanya langsung tak ambil tuh Mas Erli. Enak banget ya. Iya, soalnya dapat diskon kan berapa tuh Mas? Biasanya kan kalau misalnya dari Lombok ya. Aku kebetulan dari Lombok. Jadi kalau misalnya kita ke Lombok, kalau misalnya nggak pakai pesawat di YIA, biasanya aku lewat Surabaya dan tiket pesawat itu biasanya dari yang awalnya 800 gitu kan, hampir sejutaan lah. Itu kalau misalnya dapat diskon Mas Eli, kalau kita pintar-pintar nyari diskon, itu dari yang hampir sejuta bisa jadi 500 juta alias 500.000. 500.000 udah bisa sampai Lombok loh. Iya loh. Iya. Wah, enak banget ya. Enak banget. Memang aku jadi keinget loh, ada temen gue itu yang dapat tiket kereta. Tiket kereta juga. Dari berapa ratus ribu dia dapat potongan 50%. Itu gara-gara diskon. Iya. Diskon Ramadan. Iya makanya diskon Ramadan tuh diskon di mana-mana, di segala lini, dan segala aspek. Selain kita dapat ini ya, dapat apa namanya pahala berlimpah, kita dapat rezeki berlimpah. Keuntungan ya, keuntungan. Wah, gila. Full senyum banget ya tuh. Full senyum. Aku jadi pengen segera membeli tiket karena kebetulan aku belum beli tiket ya. Semoga masih dapat diskon ini. Amin. Semoga ya. Iya, kalau misalnya nggak dapat diskon, aku akan mencoba moda transportasi lain. Apa tuh? Pakai motor. Pakai motor. Wah. Dan enaknya berarti Mas touring. Iya, touring. Dan enaknya Mas Erli biasanya kalau Ramadan full senyum ya, Ramadan full senyum biasanya akan menyediakan ada privilege nih buat orang-orang mudik. Biasanya di jalan dibagiin tuh. Itu juga takjil gratis juga tuh. Biasanya kalau misalnya kamu kan enak ya itu ya? Iya, jadi selain dapat takjil di apa namanya di masjid, kalau misalnya kamu mudik misalnya pakai motor, itu dapat privilege, biasanya dikasih tuh takjil gratis. Berarti ini Mas, misalkan kalau di Jogja ada nggak sih kayak gitu? Ada, biasanya kalau itu bentuknya takjil ini, bukan takjil on the road ya, takjil drive thru. Jadi bukan cuma McD aja yang drive thru, takjil juga ada yang drive thru. Mungkin gini ya, biar full senyum lagi, kita ke Maskam ya. Maskam. Habis itu pas perjalanan ke masjid yang ngasih takjilnya setelah maghrib. Kita nyari takjil orang takjil lagi on the road lagi. Ya. Waduh, berarti jadi 5 kali itu. Berapa kali tuh? Udah bukan cuma full senyum aja tapi full kenyang. Nah, gitu luar biasa. Enak banget ya. Berarti banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan ya, benar sekali. Oke Mas Erli, kayaknya udah banyak banget nih tips-tips yang kita berikan Mas Erli. Kamu ada tambahan lagi nggak Mas Erli? Ini mungkin kenapa nggak kita ini aja
apa namanya kamu bikin salad buah, aku bikin es buah, kita jualan sekarang. Bener. Mumpung masih siang nih, iya, bisa kita siapin sekarang ya. Betul. Nanti kalau misalnya abis kita jualan, abis semua barang-barangnya, abis itu kita langsung ke Maskam, nyari buka pos gratis, langsung kita terapkan. Betul. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman ya terkait dengan tips-tips untuk menjalani bulan Ramadan full senyum. Teman-teman bisa terapin, bisa juga nggak diterapin, tapi rekomendasi kita sih terapin ya. Kalau misalnya mau dapetin makanan 4 kali sehari gitu ya, makan 4 kali sehari kan jarang-jarang gitu ya. Ya nggak wajib 4 kali sih. Nggak wajib 4 kali ya. Kalau misalnya tapi dimanfaatkan lah. Dimanfaatkan dengan baik. Ya, mungkin itu aja teman-teman terkait dengan tips menjalani Ramadan full senyum dari aku dan Erly. Sekian dari kami. Sampai jumpa di pojok bicara selanjutnya. Dadah.